Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, kembali lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al Irsyad Cilacap. Hari ini materi kita masih ada di mata kuliah Manajemen Strategik. Kita masih membahas di pertemuan ke-6 ini, membahas bab ke-6 ya. Di sini nanti ada beberapa part, ini kita lagi ada di part yang kedua. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai holding company, dan juga apa itu eh, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana proses terbentuknya, dan juga beberapa anak perusahaan dari grup Rekso sudah kita bahas sedikit. Nah, kalau sekarang kita akan membahas atau fokusnya ke bagian eh, dua aja dulu ya, yaitu di dalam grup Rekso ada dua nih yang bahkan ini mendahului adanya eh, grup Rekso nih gitu. Nah, ini ada, tapi tetap ini termasuknya kategori anak perusahaan ya. Di sini ada PT Sinar Sosro dan Gunung Slamet. Nah, ini beberapa contoh produk-produk dari PT Sinar Sosro. Dan di sini ada PT Gunung Slamet. Jadi kalau Gunung Slamet itu teman-teman kalau bingung itu apaan? Nah, itu tuh yang biasanya yang bentuknya itu celup-celup atau seduh-seduh. Nah, kalau yang Sinar Sosro itu biasanya kemasan. Mau itu bentuknya teh, teh eh, soda terkarbonir apalah itulah ya, atau jus-jusan atau bahkan juga air mineral juga itu intinya dalam kemasan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, saya akan bercerita dulu nih, mau dongeng dulu nih. Kalau kita mau ngebahas tentang satu perusahaan, tentu saja kita harus mulai dulu flashback ya dari sejarahnya. Oke, di tahun 1940, keluarga Sosrojojo memulai usahanya di kota Slawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Di tahun 1960, anak-anak Sosrojojo itu hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojojo ke warga Jakarta. Awalnya kan mereka di Selawi, di Jawa Tengah. Nah, ini siapa saja anak-anak dari Bapak Sosrojojo ini ada yang pertama adalah Sumarsono, kemudian Sugiharto, Sucipto, dan Surjanto. Dari keempat ini, nantinya PT Sosro ini kan didirikannya oleh tiga orang dulu, kemudian yang pertama akhirnya bergabung. Awalnya itu pas pertama datang ke Jakarta ini tiga ini dulu, kemudian Pak Sumarsono ini bergabung setelah 2 tahun. Tapi kalau yang nantinya mendirikan atau menggerakkan Rekso Group, Grup Rekso ini adalah bapak yang nomor 2 yaitu Sugiharto. Gitu. Ini beliau ini penggerak dari grup Rekso, gitu loh. Nanti gimana ceritanya? Kita akan lanjut dulu ya. Nah, ini adalah struktur organisasi yang ada di grup PT Sosro ya, ada komisaris, ada presiden komisaris, ada direktur operasional, general manager, kemudian nanti di bawahnya adalah manajer-manajer dari mulai produksi, quality control, kemudian logistik, ada SDM, keuangan, purchasing dan lain-lain yang membawahi beberapa ribu karyawan. Oke, nah kita balik lagi dengan sejarahnya ya. Nah, untuk mensiasati penjualan teh yang turun pada tahun 1965, teh Wangi Melati yang dulunya dikenal dengan merek cap botol yang memang sudah dikembangkan sejak 1940 oleh Bapak Sosrojojo, ini akhirnya pada saat masuk ke Jakarta itu mereka menggunakan strategi icip rasa atau cicip rasa. Jadi ada produk sampling, mereka datang ke beberapa pasar, terutama anak ketiga ya, ini yang sangat eh,
apa ya, yang sangat berjasa dengan menggunakan strategi cicip rasa ini adalah anak ketiganya Bapak Sosrojojo, yaitu Sucipto. Bapak Sucipto ini beserta timnya itu datang ke pasar-pasar, ke pusat-pusat keramaian, terus contoh yang rame saat itu tuh di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, mereka itu pakai mobil, kemudian muter lagu dengan pengeras suara, terus ngasih info ada pembagian teh gratis. Kalau sekarang tuh yang muter mobil muter-muter itu masih dipakai ya. Padahal sekarang kan 2020. Ya sekarang kan udah zaman zaman now itu ternyata masih dipakai ya. Ada mobil keliling-keliling dengan pengeras suara. Salah satunya pasti teman-teman tahu banget nih. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Nah, itu atau juga mungkin beberapa roti ya, sari roti gitu, sama ini juga susu murni nasional, ya kan banyak lah pokoknya. Ternyata masih dipakai ya, padahal itu kan udah digunakan oleh Bapak Sucipto ini sejak 1965 gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, pada saat orang-orang sudah kumpul, nah, kemudian Pak Sucipto dengan timnya ini mereka masak, kemudian nyeduh langsung di tempat dan dibagikan. Mereka mengenalkan teh cap botol. Tapi sayangnya cara ini kurang berhasil karena waktu jadi tehnya terlalu panas. Orang zaman dulu kan belum zaman kafe-kafe ya. Jadi orang kan butuh cepet gitu loh. Orang-orang kan aktivitasnya cepet gitu. Jadinya pengennya tuh dapat langsung diminum udah gitu loh. Nyicipin nggak pakai kelamaan. Udah gitu kan teman-teman tahu ya kalau namanya nyeduh teh yang bagus itu kan ada tahapannya dan segala macam. Nah, ini kan kelamaan gitu loh. Orang udah bete duluan, orang mau belanja di pasar gitu kan, nggak tahu juga bakal di awe-awe, tahu-tahu di awe-awe giliran duduk lamanya gitu. Makanya ini memang saat itu kurang berhasil gitu lah. Karena ya itu tadi teh yang terlalu panas, habis gitu kelamaan lagi waktu nyeduh. Tapi ternyata tim Pak Sucipto ini tidak menyerah. Cara yang kedua dicoba. Cara yang kedua, teh nggak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi ditaruh di panci-panci. Nah, mereka itu dari eh, dari awalnya mereka itu sudah punya di kantornya itu bikin air panas dulu gitu loh. Kemudian tehnya itu diseduh di air panas, di pancinya itu disor sama air panas, terus dibawa di mobil bak terbuka. Tapi sayang, ternyata ini juga nggak berhasil. Karena teh yang dibawa itu ternyata tumpah-tumpah pas perjalanan. Karena zaman waktu itu tuh 1965 tuh jalan di Jakarta tuh masih bolong-bolong gitu loh. Nggak bagus kayak sekarang. Jadinya banyakan ininya, tumpah-tumpahnya di jalan gitu. Jadi ya rugilah gitu. Nyampe ke sana, nyampe ke pasar juga udah banyak yang jatuh-jatuh. Terus juga udah nggak sepanas tadi gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Waktu itu kan memang mindset orang kan minum minum teh itu masih anget lah ya gitu, nggak pernah ada orang minum teh dingin tuh dikira basi gitu. Nah, oke, kemudian cara kedua tuh gagal nih. Cara pertama tadi gagal ya strategi cicipnya. Kemudian cara kedua masih juga gagal. Nah, kemudian pakai mereka ternyata menemukan ide untuk membawa teh yang telah diseduh duluan di kantor ya, sudah dilakukan proses produksinya di kantor, dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Botol bekas limun, botol bekas kecap, sama mereka dibersihkan, terus dipakai buat naroin teh. Ternyata jodoh kali ya, karena namanya aja teh cap botol gitu loh. Entah kenapa tiba-tiba mereka juga ada ide untuk masukin ke botol, terus di packing ya, ditutup gitu. Kemudian eh, dicoba untuk dikasih ke pengunjung. Ternyata orang-orang malah seneng gitu loh. Jadi mereka nggak perlu nunggu lagi tehnya begitu dikasih, mereka minum. Meskipun teh itu tidak hangat. Bahkan justru dari sinilah nantinya akan jadi cikal bakal cara baru untuk menikmati teh di
bukan cuman pertama di Indonesia, tetapi di dunia, cara baru menikmati teh itu tidak harus selalu panas. Penemunya adalah grup sosro. Luar biasa. Berarti ide itu bisa muncul kapan aja dan itu ternyata bawa hoki loh guys. Nih ya, kita lihat lagi dari sejarahnya ya. Di tahun 1940 yang pertama diproduksi adalah teh seduh cap botol. Ini masih cap botol ya teman-teman ya. Waktu pertama kali nyoba-nyoba gitu tuh mereka masih ngejualnya itu cap botol. Nah, tahun 1965 baru mereka pakai strategi cicip karena mereka baru pindah ke Jakarta. Ini di Slawi ini baru pindah ke Jakarta, mereka menggunakan cicip rasa, produk sampling dengan berbagai kegagalan, tapi mereka nggak menyerah. Mereka coba dan coba-coba terus bagaimana caranya biar akhirnya ketemulah formula di tahun 1969. Mereka menjual pakai botol. Di sini ya. Ini tahun 1969. Bentuk botolnya, desainnya pertama ini. Kemudian di tahun 1972 logonya diganti jadi seperti ini. Dan di tahun 1974 logo teh botolnya berubah seperti ini. Sampai sekarang botol yang versi botol tuh yang seperti ini yang kita kenal. Ada yang belum pernah nyobain teh botol? Pasti udah ya, meskipun mungkin tidak selalu dalam bentuk botolnya yang kayak gini gitu. Sekarang masih sudah anak-anak zaman now mungkin cari yang lebih praktis ya. Ada yang bentuk pouch, ada yang bentuk apa namanya minuman eh, yang kemasan dari inilah dari kertas gitu ya, yang dibentuk itu dari bentuk kardus-kardus gitu. Nah, nah oke. Jadi meskipun mereka sudah populer dari tahun 1970, produksi teh botol sosro itu belum menggunakan proses manufaktur dalam pabrik yang besar, masih yang ya usaha rumahan lah ya. Kemudian desainnya juga tadi sudah Ibu sampaikan, mereka mengalami 3 kali perubahan, versi pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang sampai sekarang masih dipertahankan versi botolnya adalah versi yang ketiga dan ini legend banget. Oke, kita akan bahas lagi di part selanjutnya untuk cerita tentang PT Sosro dari Grup Rekso. Sampai ketemu di part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.